Karena yang saya senangin itu tonasenya itu untuk per batangnya kalau di rata-rata sudah di atas 3 kilo. Hari ini pemetikan yang ke-9, yang kemarin petikan yang ke-8 mendapatkan 1 kental 10 kilo. Kalau sudah ada tunas air 1-2 dan daun kepalnya itu kita langsung cepat-cepat kita buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana tentang budidaya tanaman timun baby pada lahan ini. Dan bisa sahabat tani lihat juga bahwa walaupun timun baby pada lahan ini sudah panen yang ke-9, akan tetapi untuk buahnya masih cukuplah banyak. Dan untuk serangan bakteri ataupun serangan jamur, hama dan juga penyakit masih cukuplah minim. Seperti apa perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan di sini. Sebelumnya Pak, bisa perkenalkan dahulu kepada sahabat tani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharyanta dengan alamat Cilian, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman. Berarti saat ini saya sudah bersama dengan Pak Suharyanta yang berada di Sleman gini Pak. Kalau boleh tahu ini menanam timun vatas apa ini Pak, dan sudah berapa kali panen kok saya lihat-lihat masih tetap istimewa ini Pak? Ini varietas Sinden 46. Untuk hari ini pemetikan yang ke-9. Menanam Sinden 46 sudah panen yang ke-9 berarti ya Pak. Akan tapi untuk buahnya masih saya katakan cukup istimewa Pak, dan pada bagian atas juga untuk buah-buah ataupun bakal buahnya masih tetap bermunculan Pak. Akan tapi sebelumnya ini untuk menanam berapa tanaman dan waktu panen sebelumnya dapat berapa kilo ini Pak? Untuk tanaman sekitar 1000 batang. Yang kemarin petikan yang ke-8 mendapatkan 1 kental 10 kilo. Wah, berarti termasuk saya katakan cukup istimewa ini berarti Pak. Menanam sekitar 1000 tanaman dan setiap hari panen berarti ini ya Pak? Setiap hari panen. Setiap hari panen dan mendapatkan 1 kintal lebih tadi ini Pak. Akan tapi sebelumnya, sebelum kita membahas tentang varietas, saya ingin bertanya tentang teknik budidaya ataupun perawatan yang dilakukan pada lahan ini Pak. Untuk olah dasarnya ataupun untuk perawatan yang diberikan pada lahan ini sebelum ditanami tanaman baby ini dilakukan apa aja Pak? Pertama-tama kita sebarin kotoran ayam atau buah ayam potong, kita sebar, terus kita bajak, diairin, terus kita bajak, terus nunggu kering. Kita mulai membuat bedengan, terus setelah jadi bedengan kita kasih pupuk kimia 1 Vertipos, kedua Bonska, dan yang ketiga Urea. Berarti pemberian pupuk kandangnya sebelum diolah berarti Pak, sebelum dipacuri di sini berarti ya Pak, Iya. Sebelum dibikin bedengan. Hal itu bertujuan untuk apa Pak? Biar pupuk kandang itu merata dan sudah matang. Sebelumnya itu istilahnya rongga-rongga, sebabnya banyak sekam itu untuk rongga-rongga tanah itu biar angin gitu istilahnya kan. Oh, berarti memang sengaja berarti Pak, biar pupuk kandangnya ataupun kotoran ayamnya tadi bisa merata di seluruh tanah di sini berarti ya Pak. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk pupuk kimianya habis berapa pada lahan ini Pak? Kalau untuk pupuk kandangnya itu, kotoran kandangnya itu sekitar 60 karung. 60 karung berarti. Bisa dikatakan cukup banyak juga pupuk kandangnya nih Pak. Lumayan banyak ya. Pupuk kimianya Fortipos 1 sak 50-an kilo, Bonska 1 sak itu 50 kilo, dan Urea 20 kilo. Oh, berarti bisa saya katakan untuk dasarannya di sini bisa katakan full nutrisi ya Pak berarti Pak. Lalu setelah itu perawatan yang dilakukan apa aja Pak untuk pemberian nutrisi susulannya Pak? Via kocor ataupun spraynya? Ini kalau ya, kocornya mulai umur 10 hari dengan Ultradap tangki atau yang 16 atau 20 liter itu kita kasih 1 sendok untuk awal. Terus berikutnya mulai umur seling 5 hari itu kita pakai Mutiara NPK 1616, dan selanjutnya 5 hari atau 7 hari terus pakai Mutiara 1616. Oh, berarti untuk nutrisi susulannya setiap 5 hari tadi seperti itu ya Pak? Oh, berarti bisa dikatakan untuk pemberian nutrisi pada lahan ini juga saya katakan cukup istimewa ini Pak. Lalu setelah itu Pak, setelah pemberian nutrisi via kocor tersebut, adakah pemberian nutrisi via cokolnya juga atau tidak Pak? Untuk ini tidak kasih ya, kita perkuat dengan spray aja, spray. Setelah kita spray dengan fungi itu tetap rutin, fungi. Terus obat ulat setelah umur 15
pembungaan atau sekitar 18 hari itu kita masukin kalinet. Kalinet ya gunanya untuk menjadikan bakal buah itu biar jadi dan tanaman itu tetap hijau. Oh, berarti di sini juga diberikan nutrisi via spray seperti itu ya Pak. Pemberian nutrisi via spraynya tadi yang sebutkan kalinet itu mulai saat sudah muncul bunganya berarti itu ya Pak. Dan setelah pemberian tersebut Pak, yang dirasakan setelah menggunakan kalinet ini bagaimana Pak? Ya pokoknya bunga itu cenderung jadi, terus tetap daun tetap hijau. Nah, mudah-mudahan sampai atas itu jadi terus, tapi ya itu. Oh, berarti memang ini salah satu tips perawatan yang harus dilakukan sahabat tani juga, karena selain pemberian nutrisi via kocor akan tapi juga diberikan via spraying seperti itu ya Pak, biar untuk tanaman timun baby ini bisa tumbuh dan juga berkembang secara maksimal seperti itu Pak. Lalu saya lihat juga untuk daun yang sudah tua ataupun daun-daun yang pada bagian bawah di sini saya lihat juga dipotong ataupun dirempelin ini Pak. Hal ini bertujuan untuk apa ini Pak? Guna untuk daun tua itu ya supaya nutrisi yang masih ada di bawah atau kita mengasih nutrisi itu biar diserap bakal buah yang di atas. Dan yang kedua untuk menghemat biaya dari pihak spraynya itu kan mengurangin sudah banyak bener ya. Kita nggak bisa langsung ke atas, dan di bawah daun-daun itu sudah berkurang. Istilahnya katakanlah lebih ngirit gitu. Berarti Mike sengaja dilakukan perempelan ya Pak, agar tadi yang sempat dikatakan bahwa nutrisi yang diberikan juga bisa fokus kepada buah, dan juga untuk pengiritan ketika melakukan penyepraian jamur-jamur ataupun insek funginya seperti itu ya Pak, biar untuk penyepraiannya bisa sedikit diminimalkan. Dan bisa sahabat tani lihat juga bahwa dengan perempelan tersebut untuk serangan hama ataupun serangan penyakit ataupun serangan jamur pada bagian bawah saya katakan cukup minim ini Pak. Berarti memang salah satu trik perawatan yang memang bisa sangat ditiru gitu Pak. Lalu setelah itu Pak, ini kan tadi sudah perawatan semuanya Pak. Ini saya ingin bertanya tentang varietasnya ini Pak. Ini sudah menanam varietas sinden 46 ini berapa kali ini Pak? Untuk penanaman varietas sinden ini yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Mengapa kok mengulang kembali Pak? Karena yang saya senangin itu tonasenya itu untuk per batangnya kalau di rata-rata sudah di atas 3 kilo. Wah, berarti memang karena menurut Pak Suharanta tadi sangat maksimal berarti ya Pak, satu batangnya bisa mencapai 3 kilo, dan makanya pada saat ini mencoba menanam kembali timun baby varietas sinden ini berarti ya Pak. Lalu untuk pada lahan ini Pak, cukup puas atau bagaimana saat ini Pak? Ya kalau puas saya rasa belum ya. Belum. Ya. Tapi ya alhamdulillah sudah maksimal, karena ya kita perawatannya sudah seperti yang tanaman kedua kita coba, tapi mungkin ya dari di panasnya memang ini sekarang luar biasa ya, mungkin pengaruh itu ya. Tapi saya untuk sinden 46 ini saya rasa untuk ditanam itu saya sangat senang untuk mungkin kawan-kawan ingin nanam ya sinden 46 ini pokoknya saya anggap luar biasa. Berarti ini walaupun padahal ini bisa dikatakan tidak terlalu puas dibanding dengan yang sebelumnya yang kedua berarti ya Pak, tapi saya lihat-lihat ini menurut saya ini sangat maksimal dibanding dengan tanaman-tanaman lainnya, yang karena pada saat ini ketika sahabat tani ketahui juga bahwa saat ini sedang musim kemarau yang sangat panas sekali nih ya Pak. Akan tapi walaupun pada lahan-lahan yang lainnya bisa dikatakan tidak panen ataupun bisa dikatakan agak gagal, akan tapi pada lahan ini untuk buahnya masih saya katakan cukup maksimal, walaupun tadi Pak Suharanta mengatakan bahwa pada saat ini belum terlalu puas karena tidak mencapai pada seperti panen yang sebelumnya ataupun penanaman sebelumnya ya Pak. Menurut Pak Suharanta, timun baby sinden ini kelebihannya dibanding dengan timun baby varietas lainnya yang Pak Suharanta sebelumnya sudah pernah tanam itu apa Pak? Kalau perbandingannya sebetulnya itu hampir sama ya, tapi mungkin varietas lain itu bisa agak panjang panennya, mungkin bisa, tapi di tonase saya kok dengan sinden ini lebih cenderung ke tonasenya itu, walaupun panennya lebih cepat tapi mendapatkan tonasenya dibanding yang panjang itu nggak kalah gitu. Ya, berarti memang secara langsung tadi mengatakan bahwa timun baby varietas sinden ini walaupun tidak terlalu lama untuk panennya, kan tapi untuk hasil tonasenya lebih dibanding dengan varietas lain ya Pak. Iya. Berarti masyarakat langsung menandakan bahwa timun baby varietas sinden ini untuk produktivitasnya cukup tinggi dan juga tonasenya cukup tinggi dibanding varietas lainnya Pak. Lalu setelah itu Pak, untuk dari
jenis buahnya ataupun dari buahnya untuk pasar bagaimana Pak? Kalau untuk pasar sementara ini ya asal standarnya itu pasar tetap menerima, soalnya timunnya juga cenderung hijau walaupun ada putihnya itu, tapi cenderung ke hijauan tetap. Berarti secara tidak langsung untuk timun baby bata sendiri ini pasarnya tidak terlalu sulit berarti Pak, sangat disukai oleh pasar juga, tidak ada penolakan ataupun tidak ada komplainan seperti itu ya Pak. Mungkin ada sedikit tips bagi sahabat tani di luar sana yang ingin menanam timun baby Pak? Kalau trik sebetulnya tuh ya mungkin punya trik sendiri-sendiri ya. Setiap petani ada trik sendiri ya. Ini ya untuk saya ya tanam ya, pertama-tama ya kita tanam, saya rasa semua udah pinter ya, tahu ya. Kalau untuk tanam, terus untuk pengocoran itu mungkin 10 hari kita mulai pengocoran, terus umur 15 hari itu wajib langsung kita rempel. Rempel itu yang saya katakan tadi, kalau sudah ada tunas air 1, 2 dan daun kepalnya itu kita langsung cepat-cepat kita buang, kita langsung bersihin. Gunanya ya itu untuk mengantisipasi kalau ada serangan jamur. Kalau sudah bersih 1, 2 di musim kemarau itu mudah-mudahan serangan jamur agak terhindari, walaupun ada tapi mungkin dikit dan dia terhambat. Untuk di musim hujan cara lebih kita naikkan untuk tunas air yang kita potong atau kita buang sampai 3 atau 4 tunas air kalau di musim hujan. Mungkin itu sahabat tani ada sedikit tips dari Pak Suharyanta tadi, mengatakan bahwa untuk ketika sahabat tani menanam timun baby, sahabat tani perlu melakukan pemberian nutrisi secara berkala tadi 10 hari, 15 hari dan selang 5 hari ya Pak. Lalu sahabat tani juga bisa melakukan perempelan daun kapal tadi Pak, dan juga tunas air pada bagian bawah. Ketika sahabat tani menanam pada musim kemarau bisa dirempel 2-3 berarti ya Pak untuk musim kemarau, dan ketika sahabat tani menanam pada musim penghujan bisa ditambah sekitar 2-3-4 ya Pak. Hal ini bertujuan agar untuk kelembapan pada sahabat tani bisa sedikit terjaga dan untuk jamur ataupun bakteri pada bagian bawah tidak langsung menjalar pada bagian atas seperti itu ya Pak. Mungkin sekian sahabat tani. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Pak Suharyanta.